Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ERP kelas SI 2023I. Di sini kami akan mempresentasikan tugas BPMN proses produksi dari PT Samsung, mata kuliah dasar ERP yang diampu oleh Bapak Kadek Dwi Nuryana. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Della Puspitasari dengan tiga digit NIM 289. Kemudian ada saya, Zelo Ramasari, dengan 3 digit NIM terakhir 292. Oh, ada saya, Juwita Simarmata, dengan 3 digit NIM terakhir 297. Saya Sofia Noveni dengan 299. Baik, di sini kami akan mulai mempresentasikan BPMN yang telah kami buat. Baik, di sini ada 3 lane, yaitu production, system, dan inventory management. Proses produksi dimulai dari divisi production, yaitu menentukan bahan baku produksi, lalu menentukan jenis bahan baku yang akan dibuat, yang akan diproduksi, lalu menentukan jumlah bahan baku, memasukkan data ke dalam sistem, dan sistem akan memproses data permintaan production, lalu inventory management akan mendapatkan notifikasi permintaan, dan inventory management akan mengirimkan suplai bahan baku. Setelah itu mengonfirmasi pengiriman bahan baku, dan sistem akan memproses data permintaan production tersebut. Oke, selanjutnya, eh, sistem tadi sudah memberikan pemberitahuan ketersediaan bahan baku. Nah, ini dikirimkan ke divisi produksi. Divisi produksi nanti akan memproduksi komponen, lalu akan melakukan pengecekan kualitas komponen. Nah, di sini ada gateway apakah komponen tersebut kualitasnya lolos uji kualifikasi atau tidak. Nah, misalnya lolos, maka akan lanjut ke merakit komponen produk. Namun, jika tidak lolos, maka akan berakhir karena produk tersebut cacat, komponen tersebut cacat. Nah, jika komponen tersebut kualitasnya tadi lolos, nanti akan dilanjutkan ke divisi produksi untuk merakit komponen produk. Dan ada gateway di sini pertanyaan tentang apakah lolos uji perakitan. Jika lolos, nanti akan masuk ke fase merakit komponen final. Namun jika tidak lolos, akan mengganti komponen yang tidak lolos tersebut. Lalu nanti akan dikembalikan ke gateway ini apakah setelah dirakit ulang itu lolos. Jika lolos nanti akan naik ke atas yang merakit komponen final. Namun jika tidak lolos nanti akan dirakit lagi sampai lolos. Selanjutnya, setelah merakit komponen final, ini ada pengujian lagi, yaitu pengujian perakitan terakhir. Jika lolos, dia akan langsung menyegel produk akhir. Namun jika tidak lolos, maka komponen yang tidak lolos uji akan diganti, kemudian diuji lagi, sehingga sampai kegiatan menyegel produk akhir. Setelah itu, menginstal software. Setelah menginstal software, itu akan diuji apakah lolos uji software. Jika lolos, maka akan melakukan pengujian keseluruhan produk. Jika tidak lolos, maka akan diinstal ulang, kemudian diuji lagi. Setelah itu, setelah menguji keseluruhan produk, apakah lolos uji keseluruhan? Jika lolos, maka produk akan dikemas, dan jika tidak lolos, Baik, selanjutnya ketika produk tersebut dinyatakan tidak lolos, produk akan diuji tingkat kerusakannya. Nah, seberapa besar kerusakannya, apakah masuk ke dalam kerusakan minor atau kerusakan mayor. Misalkan produk masuk ke dalam kerusakan mayor atau eh, lebih besar kerusakan daripada yang berhasil, maka produk akan dimasukkan ke dalam produk scrap, yang mana produk akan didaur ulang maupun dihancurkan. Sedangkan untuk produk yang memiliki rusak-rusak minor atau masih bisa diperbaiki, produk akan diperbaiki bagian mana yang tadi tidak lolos
produk akan dicek lagi, akan diuji keseluruhan lagi, apakah masih ada kerusakan atau sudah lolos keseluruhan. Nah, ketika produknya sudah lolos secara tes keseluruhan, maka produk akan dikemas dan kemudian akan diserahkan kepada divisi selanjutnya, yang mana proses produksi pada PT Samsung sudah selesai. Baik, penjelasan tadi merupakan penjelasan keseluruhan mengenai alur BPMN proses produksi, dan selanjutnya mengenai detail-detail setiap aktivitas akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk detail produksi yang pertama yaitu menentukan bahan baku produksi. Dalam proses produksi HP Samsung ini, tahap menentukan bahan baku adalah langkah awal yang memastikan semua komponen dan material siap sebelum proses perakitan dimulai. Semua komponen harus dipastikan ada. Aktivitas ini menentukan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi HP Samsung. Bahan yang dipilih harus sesuai dengan spesifikasi produk sebelum masuk ke tahap perakitan. Di sini ada requirement, ada prosesor yang memiliki priority high tab-nya performance, lalu ada RAM atau storage ini yang memiliki status propose difficulty medium, priority medium, stability moderate, dan type-nya performance. Selanjutnya yaitu print circuit board yang memiliki properti statusnya propose difficulty medium, purity medium, stability moderate, dan type-nya fungsional. Lalu ada panel layar yang memiliki properti status propose, difficulty medium, purity medium, stability moderate, dan fungsional. Selanjutnya ada kaca pelindung yang memiliki properti status propose, difficulty medium, purity high, stability high, type fungsional. Ada baterai yang memiliki properties juga propose, medium, priority high, stability high, type fungsional. Ada IC power management yang statusnya propose, difficulty medium, priority medium, stability moderate, dan type-nya fungsional. Ada konektor USB yang memiliki propertiesnya propose, statusnya propose, difficulty medium, priority medium, stability moderate, type-nya fungsional. Ada kamera, sensor keamanan, bahan kerangka bodi. Setelah itu ada constraints. Constraints-nya itu spesifikasi teknis bahan baku, standar kualitas, dan kompatibilitas. Maksudnya di sini adalah kesesuaian dengan desain produk, dan baku yang akan dipilih harus sesuai dengan desain produk HP yang akan dibuat. Setiap bahan harus dapat mendukung performa HP secara keseluruhan. Bahan baku harus mudah didapat dan memiliki pasokan yang stabil dari vendor. Bahan yang dipilih harus ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi industri. Bahan yang dipilih harus bisa diproses dengan teknologi yang tersedia di pabrik. Dengan type-nya yaitu precondition dan satunya adalah propose. Selanjutnya ada skenario. Skenario di sini ya, divisi produksi mulai memproduksi produk sesuai penjadwalan dari manajemen operasional. Ini adalah URL atau bahan baku pasokan yang akan di, dibeli. Selanjutnya yaitu proses menentukan jenis bahan baku. Di sini akan menentukan requirement dari prosesornya.
yaitu silikon ultra mini, silikon dokter kelas 5N atau yang lebih tinggi. Ini adalah propertiesnya. Lalu ada RAM atau storage-nya yang yaitu ada print circuit board-nya yaitu substrat aluminium, lapisan tembaga murni dan resin epoxy premium. Dan panel layarnya menggunakan AMOLED LTPO dengan refresh rate adaptif dan material tandem OLED untuk daya tahan lebih lama. Ada pelindungnya Corning Gorilla Glass Fit Plus 2 yang lebih tahan gores dan benturan. Baterainya silikon anode lithium ion, kapasitas lebih besar dan daya tahan lebih lama. Ada selanjutnya itu IC power management yang menggunakan gallium nitride dan silikon karbida untuk efisiensi yang daya tinggi. Anak USB menggunakan emas murni 24 karat. Lalu kameranya lensa kaca satelit sensor Sony IMX 989 CMOS dengan teknologi stack pixel. Alasan rekamannya ultrasonic 3D sensor berbasis silikon dan teknologi Qualcomm 3D Sonic Max. Ada ban kerangka bodi yang menggunakan armor aluminium 2.0, titanium grade 5 atau keramik zirconia untuk ketahanan yang terbaik. Selanjutnya yaitu proses menentukan jumlah bahan baku. Selanjutnya adalah menentukan jumlah bahan baku. Di perkiraan untuk requirement dalam penentuan jumlah bahan baku, Profesor Lampus IC Power Management, karena USB, kamera, dan keamanan, dan kerangka bodi sekitar 1000 unit. Setelah itu, instrumennya belum diisi. Lanjut ke selanjutnya yaitu memasukkan data ke dalam sistem. Ada requirement fungsional, non-fungsional, teknikal, dan bisnis. Dari requirement fungsional ini, sistem harus bisa menerima, menyimpan, dan mengedit dan memvalidasi data bahan baku. Ini merupakan propertiesnya. Selanjutnya ada requirement non-fungsional yang harus cepat, aman, user-friendly, dan bisa diakses di berbagai perangkat. Lalu ada requirement teknikal yang menggunakan database SQL dan mendukung backup otomatis, dan terhubung dengan ERP Samsung. Lalu ada requirement bisnisnya yaitu proses harus efisien, ada audit log, dan mendukung multi-user. Prosesnya ada integration yaitu sistem harus kompatibel dengan ERP Samsung untuk sinkronisasi data. Lalu resource constraint-nya hanya user tertentu yang memiliki akses untuk input dan edit data. Lalu ada security, data harus terenkripsi dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang berwenang. Teknikalnya yaitu sistem hanya menerima input langsung. Dan yang terakhir ada time constraint yang data harus dimasukkan sebelum proses versi dimulai. Dan maka dapatnya load skenario-nya operator berhasil memasukkan data bahan baku ke dalam sistem tanpa error. Data tersimpan dan bisa diakses tim produksi.
Sistem mengalami gangguan atau konflik, data tidak bisa dimasukkan, proses produksi tertunda. Namun, jika masih dapat diperbarui, bisa diperbaiki terlebih dahulu. Lanjut ke hal ini yaitu data permintaan production. Requirement-nya informasi produk dalam permintaan produksi atau informasi produknya seperti nama, kode, dan spesifikasi umum, spesifikasi utamanya. Lalu jumlah unit dalam permintaan produksi dikira-kira sekitar 10.000 unit per batch produksi. Lalu pencatatan waktu dalam permintaan produksinya nanti akan kita catat tanggal permintaan yang dibuat, tanggal permintaan ditolak, dan tanggal produksi dijadwalkan untuk selesai. Selanjutnya ada identifikasi unit pemesan dalam permintaan produksi yaitu di Departemen Pemasaran. Dan akses keamanannya hanya menggunakan dengan akses tertentu yang bisa melihat, mengedit, dan menyetujui permintaan produksi, dan sistem harus memiliki autentikasi pengguna dan log aktivitas. Requirement selanjutnya itu validasi data, itu jumlah permintaan harus divalidasi berdasarkan kapasitas produksi yang tersedia. Sistem harus memeriksa kesediaan bahan baku sebelum permintaan bisa diproses. Lalu requirement selanjutnya yang terakhir yaitu audit dan history. Sistem harus menyimpan log history berupa data permintaan, mencatat siapa yang membuat, mengadil, dan menyetujui permintaan. Yang terakhir, integrasi dengan sistem lain. Jadi sistem harus bisa terhubung dengan sistem inventaris untuk mengecek stok bahan baku dan sistem produksi untuk menyesuaikan jadwal produksi. Selanjutnya adalah constraint adalah batasan jumlah produksi. Seperti tadi yaitu 10.000 unit per batch. Batasan akses pengguna hanya tim perencanaan produksi dan pemasarannya yang bisa mengajukan. Lalu batasan jenis produk, hanya produk dalam katalog produksi yang bisa diajukan. Dan batasan waktu pengajuannya, permintaan harus diajukan maksimal 7 hari sebelum tanggal produksi. Di sini skenario-nya yaitu staf produksi mengajukan permintaan produksi, sistem memverifikasi dan disetujui, permintaan diteruskan ke bagian inventory manajemen. Selanjutnya di bagian notifikasi permintaan. Notifikasinya harus otomatis, sistem harus mengirim notifikasi otomatis kepada bagian produksi setiap kali ada permintaan produksi baru yang disetujui. Saat permintaan produksi disetujui, sistem harus mengirimkan notifikasi melalui email dan dashboard kepada supervisor produksi dalam waktu maksimal 5 menit. Lalu konsisten dalam batasan notifikasinya yaitu notifikasi harus dikirim dalam waktu maksimal 5 menit setelah permintaan yang dibuat dan diperbarui. Notifikasi hanya dikirim ke pengguna yang berhak berdasarkan peran mereka dalam sistem. Pengguna harus dapat melihat riwayat notifikasi yang telah diterima. Skenario-nya itu yang pertama, pengguna membuat permintaan produksi baru. Yang kedua, sistem mengirim notifikasi kepada supervisor produksi. Yang ketiga, ada supervisor menerima notifikasi dan membuka detail permintaan. Selanjutnya yaitu mengirim suplai bahan baku. Untuk detailnya yaitu requirement-nya ada 3 yaitu persyaratan fungsional, yaitu yang sistem harus mencatat setiap pengiriman bahan baku termasuk jenis bahan, jumlah, dan tujuan. Sistem harus memungkinkan melacakkan status pengiriman secara real time. Sistem harus menyediakan notifikasi otomatis jika ada keterlambatan pengiriman. Penerima di lokasi tujuan harus dapat mengonfirmasi penerimaan bahan baku dalam sistem. Dan untuk persyaratan dan fungsionalnya, sistem harus dapat menangani minimal 1.000 transaksi pengiriman per hari.
Autorespons sistem saat pencatatan dan pelacakan pengiriman tidak boleh lebih dari 3 detik. Keamanan sistem harus memastikan hanya user yang berwenang dapat mengakses data pengiriman. Sistem harus memiliki uptime minimal 99,5% untuk memastikan kelancaran operasional dan kesehatan bisnisnya. Jadi ini adalah batasan yang harus dipenuhi. Skenario-nya selanjutnya adalah mengonfirmasi pengiriman bahan baku. Tiga. Baik, tadi merupakan penyampaian seluruh progres kami selama minggu ini. Untuk progres selanjutnya akan dilaporkan pada minggu depan. Sekian yang bisa kami presentasikan dan sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.